Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya mau membahas masalah alam gaib. Karena banyak request juga dari beberapa komentar ya, yang ada di YouTube. Coba dong bahas bagaimana amalan kita menghadapi yang namanya serangan-serangan santet, teluh, atau yang namanya pelet dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya alam gaib ini adalah suatu kepercayaan ya di masyarakat timur, khususnya di Asia Tenggara. Walaupun di Eropa, di Amerika Serikat itu juga ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu ya. Seperti misalnya film Dracula ya kan. Lalu ada cerita tentang mumi ya, lalu ada juga film Ghostbuster segala macam. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat barat itu juga percaya dengan yang namanya alam gaib. Di Jepang ya juga ada cerita-cerita alam gaib ya, sampai di mungkin di seluruh dunia. Tapi yang paling banyak diperbincangkan itu justru di Asia ya, itu di Indonesia ini paling banyak. Oh, bisa dibilang 99,99% rakyat Indonesia itu percaya dengan alam gaib. Contohnya apa? Film-film horor di bioskop-bioskop itu sangat ramai peminat. Peminatnya sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita suka cerita-cerita yang sifatnya klinik-klinik atau sifatnya berhubungan dengan jin, setan ya, dan alam yang tidak terlihat. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang salah juga. Di semua agama mungkin ya, itu mengajarkan tentang yang namanya keberadaan jin. Agama Kristen itu percaya dengan adanya jin, dengan adanya setan. Lalu juga Islam apalagi ada suratnya khusus lagi ya, namanya surat Al-Jin ya. Dan agama-agama lainnya. Mungkin vampir ya, kalau kita tahu ya, yang menghisap darah dan lain sebagainya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa alam nyata ini tidak bisa lepas dari alam gaib. Walaupun kita mencoba, ada istilah sains yang hanya percaya pada hal-hal yang bersifat empirik atau positivisme ya, kalau dalam teori sosiologi itu empirik itu hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dihirup dengan hidung, ya, dikecap oleh mulut, dan bisa dirasakan oleh kulit. Itu disebut dengan empirik. Nah, pertanyaannya alam gaib ini kan tidak bisa dilihat dengan empirik. Tapi faktanya di Indonesia kenapa masih percaya? Karena ternyata bisa empirik juga. Contohnya ya, misalnya ada orang kesurupan, ada orang bisa tiba-tiba sakit ya, ada yang perutnya keluar kawat, lalu misalnya dari kepalanya keluar paku, dari hidungnya keluar silet. Nah, itu kan banyak terjadi hal-hal yang seperti itu, dan itu sudah biasa di Indonesia. Bahkan dulu Pak Mahfud MD itu pernah cerita bahwa di era tahun 80-an itu pernah ada pembahasan tentang undang-undang santet, apakah santet ini bisa dipidana atau tidak. Dan banyak dulu yang ahli hukum dan juga guru-guru besar yang menolak undang-undang ini gitu, karena dianggapnya tidak rasional. Nah, akhirnya dipanggilnya dukun santet untuk mempraktekkan santet itu di depan para pakar hukum dan ahli-ahli ya. Lalu ada ikan lele di ember, lalu dukun tersebut bilang katanya pindah, dan ternyata pindah ke kelapa, dan begitu kelapanya dibuka ternyata lelenya ada di situ. Nah, kalau Bapak mau, saya pindahkan lele ini ke perutnya Bapak-bapak semua. Ternyata mereka takut. Tapi kembali lagi, undang-undang tersebut tidak jadi digolkan ya. Padahal itu sudah ada pembuktian. Nah, artinya kepercayaan kepada alam gaib, santet, atau pelet, teluh itu memang ada gitu.
dan menjadi bukan hanya kepercayaan dan keyakinan, tapi sudah banyak pembuktian ya, buktinya empiris gitu. Kalau kita misalnya tahu beberapa konten-konten ustadz-ustadz ruqyah, bagaimana di lemari itu bisa keluar api ya ketika dibaca-bacakan ayat. Lalu ada orang bisa kayak cicak jalan naik manjat apa namanya tembok ya, dia kesurupan cicak. Lalu ada cerita lagi benda-benda itu bisa terbang-terbangan dan segala macamnya. Dan itu ternyata ada bukti empirisnya. Orang bilang faktor psikologi, tapi kalau faktor psikologi ya masa orang bisa terbang, bisa naik jadi cicak atau bisa manjat pohon seperti monyet gitu. Itu kan kalau diempirikan juga susah gitu. Orang-orang yang tidak terlatih ya. Atau yang pernah saya lihat sendiri orang Padang ya, dia orang Padang tiba-tiba bisa bahasa Jawa karena kesurupan. Jadi tiba-tiba lancar bahasa Jawa. Dan itu kan sesuatu hal yang aneh ya, tapi empiris, nyata. Dia tidak pernah belajar dan tidak tahu bahasa Jawa, tapi bisa karena kesurupan. Dan juga mungkin ada yang kesurupan bahasa Inggris ya. Nah ini menarik. Jadi kalau ada konten kreator yang menyatakan kesurupan itu tidak ada, santet itu tidak ada, perdukunan itu tidak ada, itu mungkin kurang jauh mainnya. Atau dia ya nggak ngerti lah. Kita mau bilang ada di suatu daerah, dia mungkin belum survei juga gitu. Tapi kita nggak usah bahas hal tersebut. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana sih kita cara menangkalnya gitu. Menangkal itu semua agar tidak terjadi pada kita. Yang pertama dulu ya, yang pertama. Kita lihat misalnya usaha yang diganggu. Jadi kan mungkin banyak yang usaha pecel lelenya diganggu, usaha sotonya diganggu, atau misalnya sekolahnya, dia punya yayasan sekolah, muridnya tidak ada peminatnya, itu harus dilihat juga. Katanya ada yang bilang dilemparin tanah kuburan, langsung sepi gitu. Nah ini saya juga pernah menemukan hal tersebut ya. Jadi ada suatu perusahaan itu sering dilempari tanah kuburan, tapi yang melempar tidak ada gitu. Tiba-tiba adanya di belakang rumah, di halaman belakang ya. Jadi kan tidak mungkin orang masuk lalu melempar tanah, kan tidak mungkin. Tapi ini benar-benar tiap hari ada tanah di situ, tanah kuburan kayaknya sih. Nah kalau kita lihat bahwa tanah itu tujuannya untuk bikin usaha sepi, untuk bikin usaha tidak laris ya. Nah ternyata begitu saya ke situ, saya tidak pakai jampe-jampe. Ya mungkin adalah doa-doa ya, tapi saya rasa bukan itu penyebabnya. Tiba-tiba ya tidak pengaruh, tetap usahanya maju. Mungkin dia merasa dulu pernah sih usahanya jatuh sekali pernah, tapi kok begitu sering dikerjain begitu tanah-tanah kuburan, bahkan sampai tanahnya ada di mobil ya, buka mobil itu ada tanah, tapi kok ternyata usahanya tetap lancar dan maju, malah makin banyak proyek ya yang berdatangan, dan itu bisa beli ini, bisa beli itu. Mungkin yang membedakannya lebih ke sakit-sakit aja. Jadi ketika ada tanah itu biasanya gatal-gatal, tiba-tiba kepala sakit. Tapi kalau usahanya dibikin bangkrut, ternyata tidak. Nah, tips yang pertama itu biar usaha tidak bangkrut dengan gangguan-gangguan itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Ini masalahnya udah dikena santet, pelit lagi. Sudah disantet, pelit. Jadi 2 kali tuh balaknya kan. Ya, terus banyak sedekah. Sedekahnya ke siapa? Anak yatim, fakir miskin, atau saudara-saudara kerabat-kerabat kita yang mengalami kesusahan. Itu kita sedekah. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis, kalau seseorang itu sedekah, maka itu setan itu seperti digergaji dari kepala sampai bawah ya. Jadi dia seperti dibelah itu. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Makanya orang sedekah tuh males gitu. Kayaknya berat itu kalau keluar duit. Paling kita kalau ada orang minta-minta kita kasih 5.000, 2.000 gitu, 1.000, karena sesuatu hal yang berat itu untuk kita bersedekah pada fakir miskin. Karena kalau sampai kita bersedekah yang besar, itu setan seperti
digergaji. Nah, kalau kita banyak bersedekah, insya Allah nanti tidak akan berpengaruh kepada usaha kita. Jadi jangan kedukun. Nanti kalau kedukun bisa kedukun bayar segini biar penglaris gitu. Jangan. Sebaiknya sedekah saja. Sedekah ke fakir miskin, anak yatim. Insya Allah nanti tidak akan pengaruh. Nah, terus yang kedua, penyebab seseorang bisa kena santet itu adalah dia itu kurang yang namanya tepok seliro. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi ini mulutnya ini kayak usil lah bahasanya. Misalnya contoh, mohon maaf ya. Anaknya ranking 1. Lalu dia cenderung untuk membanding-bandingkan anaknya dengan tetangga atau temannya ya, yang misalnya tidak ranking. Nah, akhirnya memunculkan ketersinggungan. Nah, ketersinggungan inilah yang membuat dia akhirnya menyantet dan kena gitu. Karena memang mulutnya usil. Jadi orang yang mulutnya usil itu bisa kena santet itu. Misalnya contohnya lagi menagih utang di depan umum, atau misalnya merendahkan orang, membanding-bandingkan kekayaannya dengan orang lain, akhirnya orang lain tersinggung. Nah, itu biasanya bisa kena santet. Karena kezolimannya. Jadi di Al-Quran itu dikatakan sebenarnya setan itu tidak bisa menyakiti manusia tanpa seizin Allah. Artinya kalau seseorang itu bisa diganggu oleh setan, artinya ada izin gitu ya. Allah memberikan izin dia diganggu, artinya ada sesuatu yang salah pada dirinya. Bisa dia suka nyakitin orang, tukang gosipin orang, menjatuhkan orang ya, mempermalukan orang. Nah, ini biasanya bisa kena gitu. Nah, orang zaman dulu itu kan sangat tepok seliro ya, kepada tenggang rasa, kepada tetangga, kepada saudara. Jadi walaupun mereka tidak sakti ya, tapi ya mereka ya jarang kena santet. Nah, seperti itu. Jadi jangan usil. Yang pertama rajin sedekah, yang kedua mulutnya jangan usil. Nah, yang ketiga harus memiliki pikiran yang tenang. Jadi saya pernah waktu itu menangani rumah kena santet ya. Itu sebelah saya udah kesurupan, bahkan yang coba ngobatin itu sampai katanya badannya terasa tertusuk-tusuk. Tapi saya tidak kenapa-napa di situ. Nah, karena saya merasa bahwa kalau saya tenang-tenang saja dalam pikiran dan perasaan, itu akan memancarkan vibrasi yang besar. Jadi caranya adalah dengan tenang. Nah, bagaimana caranya tenang? Ya udah, kita harus hidup mencari ketenangan. Contohnya misalnya zikir, bersolawat, baca Quran, ya, menjaga wudhu, itu bisa memunculkan ketenangan. Ya. Kalau kita tenang, ya, insya Allah yang namanya santet tidak bisa masuk. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan kita ini mengeluarkan vibrasi positif. Nah, kalau kita mengeluarkan vibrasi positif, nah itu vibrasi negatif itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, kenapa orang itu bisa kena, misalnya kena ketempelan bahasanya gitu ya, jadi ada setan mengganggu, kita tuh bisa pegel-pegel, bisa sakit-sakit gitu ya. Itu karena kita diserang dengan vibrasi negatif dari makhluk-makhluk itu. Jadi semua makhluk itu sebenarnya punya vibrasi ya. Manusia, binatang, tumbuhan ya, jin, ya, lalu hantu, setan segala macam itu punya vibrasi. Artinya mereka bisa memberikan getaran negatif ke diri kita. Nah, kalau malaikat misalnya kan juga punya getaran ya, malaikat itu punya getaran juga, punya vibrasi juga, dan vibrasinya itu positif. Makanya kita kalau kita rajin zikir kan, rumah kita ini dikelilingi oleh malaikat. Nah, terasa tuh adem rumahnya, seperti tenang, tidak ada emosi. Tapi kalau diisi dengan vibrasi negatif dari makhluk-makhluk jahat, itu biasanya jadi panas, jadi kayak bawaannya emosi terus gitu. Nah, itu faktor dari vibrasi. Maka bagaimana caranya kita jauh dari santet? Kita harus memiliki pikiran yang tenang, hati yang damai. Sehingga vibrasi kita keluar secara positif. Nah, vibrasi yang positif ini akan menjadi benteng atau pagar gaib. Sehingga kita dijauhkan dari namanya gangguan-gangguan makhluk-makhluk itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak orang yang kelihatannya kok beragamanya biasa-biasa saja gitu, tapi hidupnya tenang gitu. Dia punya mind power ya. Mind power itu dia berpikir dengan rileks gitu.
logik gitu, rasional gitu. Sehingga dia tidak bisa diganggu-ganggu. Sedangkan orang yang pikirannya stres, mumet ya, hatinya tuh gondok, hatinya penuh dengan kejengkelan, kegundahan, nah, itu biasanya lebih gampang kena gitu ya, lebih gampang kena hal-hal gaib. Seperti itu. Jadi pertama apa tadi, sedekah ya. Yang kedua tepuk seliro, tinggal ngerasa sama tetangga segala macam, jangan usil mulutnya. Dan yang ketiga tadi, punya pikiran tenang dan hati yang damai. Jangan kita memiliki hati yang penuh dengan kebencian, kejengkelan, kegundahan, kegalauan. Kalau bahasa anak sekarang tuh pikiran yang apa, overthinking ya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita benar-benar harus positif secara pikiran dan perasaan. Nah, baru yang keempat adalah senantiasa kita menjaga hubungan dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Nah, sedikit cerita sedikit ya. Dulu kan tanah Jawa ini katanya ya, sebelum Islam masuk ini dipenuhi dengan yang namanya jin-jin ya, di hutan-hutannya, hutan-hutan di tanah Jawa ini. Dan saat itu buminya itu bergerak, lalu petir menyambar-nyambar gitu. Nah, gunung tuh sering meletus berkali-kali. Nah, datanglah seorang ulama ya, seorang syekh dari negeri Arab ya, dari Timur Tengah, namanya Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir ini menumbali tanah Jawa, istilahnya meruqyah lah, meruqyah tanah Jawa. Karena kedekatannya dengan Allah, akhirnya yang jin-jin jahat, demit-demit itu pada lari ke ini, ke laut ya, ke gunung-gunung. Akhirnya gunung yang tadinya sering meletus itu tidak meletus, tenang. Dan kemudian awan semuanya jadi terang, cerah gitu kan, tidak gelap lagi. Itu karena ada satu orang yang dekat dengan Allah. Artinya kalau kita mau alam kita ini tenang, terus sekitar kita ini dijauhkan dari bahaya kasar dan halus, ya salah satunya adalah kita harus sering mendekatkan diri pada Allah, pikiran kita, sehingga hati kita menjadi tenang, damai, dan alam semesta ini semuanya akan menerima vibrasi positif dari kita. Nah, itu akhirnya semua itu tergantung dari kita. Makanya dikatakan bahwa sebenarnya keburukan itu datangnya bukan karena dari Allah. Allah itu mendatangkan semua kebaikan. Justru keburukan itu karena ulah tangan kita sendiri, perilaku kita sendiri, karena pikiran kita, karena perasaan kebencian yang kita pancarkan ya, kita lewat getaran tadi, vibrasi itu ke alam semesta, sehingga ditangkap oleh semesta, sehingga semesta ini responnya jadi kurang baik ya, seperti akhirnya bencana alam, ada yang namanya banjir, ada yang namanya gempa. Nah itu sebenarnya karena ulah kita sendiri itu. Itu cara menangkalnya. Lalu bagaimana kita dengan kepercayaan tentang informasi-informasi dari jin demit itu ya? Itu sebenarnya kita tidak boleh percaya. Jadi kalau ada orang kesurupan itu sebaiknya jangan ditanya-tanya lah. Dari mana kamu, kenapa kamu meninggal, itu suatu hal yang menurut saya sia-sia dan konyol ya. Ya walaupun saya dulu sering juga main begitu-begitu ya, tapi menurut saya itu hal yang tidak produktif dan sangat konyol ya. Karena yang namanya makhluk demit itu atau setan, jin itu rata-rata ya, itu pembohong. Mereka itu penipu lah. Ambil contoh misalnya kasus yang terbaru ini, kasus Vina Cirebon ya. Katanya kan ini info dari orang kesurupan ya, yang namanya Linda ini, dilakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kita tidak usah disebut di ini ya, nanti kena teguran. Nah ini infonya dari orang kesurupan itu. Nah kita nggak tahu nih apa benar kesurupan atau itu kesurupan jin itu. Itu bohongan ya, pura-pura, atau itu beneran kesurupan dan yang masuk itu bukan sosok arwahnya si Vina, tapi jin itu ya, demit yang menyerupai suaranya gitu. Akhirnya dia menceritakan hal-hal bohong. Ternyata buktinya sekarang pelakunya sudah mulai bebas ya, dan ternyata banyak bukti bahwa itu ternyata kecelakaan tunggal. Dan artinya ini menunjukkan bahwa demit itu tukang bohong.
Dan itu banyak contoh-contohnya ya, yang ketipu ya. Misalnya ada contohnya tokoh gitu, dia dapat info katanya ada harta karun di tempat ini, akhirnya digali sampai dalam, ternyata tidak ada harta karunnya. Nah ini menunjukkan bahwa dibohongi lagi gitu. Dan kita masih percaya hal-hal seperti itu. Dan juga dulu katanya, dulu ada juga mencari info-info sejarah Nusantara ya. Salah satunya dari orang kesurupan. Ini kalau katanya Kiai Haji Agus Sunyoto, itu ada suatu manuskrip ya. Itu sebenarnya katanya nggak usah jadi rujukan, karena itu sumbernya dari dukun yang diwawancara sama penjajah. Diwawancara, dan dukun itu kesurupan. Kesurupan demit yang ada di tanah Jawa yang katanya umurnya sudah ribuan tahun, lalu menceritakan tentang sejarah. Dan ternyata sejarahnya banyak yang palsu gitu ya. Banyak yang tidak masuk akal. Nah itu sebaiknya jangan dijadikan rujukan kitab tersebut ya, atau manuskrip tersebut, karena sumber dari orang kesurupan. Nah, yang baik adalah kita melakukan scientific ya, hal-hal yang bersifat science. Jadi benar-benar melalui penelitian, ya, riset. Kalau ada kasus apa, jangan sumbernya orang kesurupan, tapi benar-benar ditelusuri dengan saintifik gitu. Benar nggak ini pembunuhan atau ini kecelakaan? Itu sebenarnya sudah kelihatan. Kecelakaan kan, helmnya rusak, katanya pembunuhan, ditusuk tapi tidak ada lukanya gitu. Nah itu akhirnya harus kita perbaiki lagi keyakinan kita, jangan kita percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Jadi kalau kita percaya ya, kan banyak demit-demit ini, setan ini kan, wah ternyata orang Indonesia ini percaya ya dengan cerita-cerita kesurupan itu. Akhirnya ya akan makin banyak nanti orang kesurupan, dan makin ngaco-ngaco lagi cerita-ceritanya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.